Happy weekend di hari Minggu. Apa kabar semua para kaum Kristiani? Ya, kita khususnya dari Mikael dan Michelle Channel akan mencoba membahas soal Alkitab yang jarang diketahui secara detail meluas untuk ayat ini. Kita buka di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya tidak membacakan secara keseluruhan, tapi kita membaca secara poin-poin yang penting aja. Oke. Di sini kita melihat ayatnya adalah perumpamaan tentang talenta. Banyak orang tidak mengetahui, khususnya umat Kristiani yang tidak mengetahui mengenai ayat ini. Dan saya mendengar dari berbagai gereja lebih mencontohkan ke buah-buah roh ya, dari sisi spiritual. Tapi dari sisi realita Tuhan juga menghendaki demikian. Nah, ini khususnya para untuk level karyawan maupun level pengusaha wira swasta. Khusus karyawan, kita bekerja dapat uang. Uang itu ibarat adalah koin yang Tuhan berikan. Di sini kita melihat Tuhan memberikan beberapa tipe orang. Ya. Tipe A, tipe B, dan tipe C. Ya. Kita anggap aja tipe A ini adalah pengangguran. Tipe B adalah karyawan. Tipe C adalah pengusaha. Tipe pengangguran ini dikasih modal 2 juta atau 2 koin, tapi diumpatkan atau tidak dikembangkan. Tipe karyawan juga begitu. Di tipe A ini bisa juga pengangguran, pengusaha, dan karyawan di tipe A ya. Sorry, saya revisi sedikit. Ya. Di tipe A ini tidak bisa mengembangkan berkat Tuhan berupa rezeki, berupa gaji, bahkan uang yang ada di isi dompet yang kita terima, yang kita ada. Sedangkan di sini Matius 25 ayat 14 sampai 30 menyatakan bahwa kita harus wajib kudu mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan, tidak hanya buah-buah roh, tidak hanya karakter, tapi dari sisi materi juga. Ya. Di sini melihat di tipe A tidak mengembangkan di ayat 17. Ya. Tipe B dikembangkan dari 2 koin menjadi 4 koin. Ya. Atau 2 koin yang dipercayakan telah beroleh 2 talenta di ayat 22. Itu tipe B. Nah, tipe C ya, ada juga di situ 2 koin jadi 4 koin, 8 koin. Ya. Mengembangkan. Artinya apa? Kita harus berpikir, karena kita diciptakan otak dan pikiran dan kreativitas kita bagaimana mengembangkan berkat Tuhan yang sudah ada. Minimal 2 kali lipat. Ya. Jadi kalau dibilang rentenir 30% untungnya itu masih di bawah ini. Kategori surga itu 100% untungnya. 2 koin menjadi 2 koin. Profitnya berarti 4 koin. Ya, di sini bisa baca aja langsung ya, karena ini panjang. Poinnya di sini adalah kita wajib mengembangkan yang sudah ada, tidak menghabiskan. Itu aja. Jadi kalau dalam bisnis ekonomi, bisnis surga itu adalah mengembangkan yang sudah ada atau menternakkan, mengembangbiakan materi, banyak hal materi itu. Gaji kita, hasil usaha kita, isi dompet kita. Jangan anggap remeh, khususnya isi dompet. Misalnya, coba kalian berenungkan, berpikir, uang saya ada, anggaplah 2.000 perak.
di dompet. Bagaimana mengembangkan menjadi 4.000 perak? Karena di sini di ayat 30, 29-30, bagi yang tidak mengembangkan itu sudah dicap menjadi hamba jahat dan pemalas. Ayat 26. Karena dia tidak mengembangkan, malah membiarkan, bahkan menghabiskan. Dan ayat 30 lebih seram. Tidak berguna di dalam kegelapan yang paling gelap. Itu ibarat kata neraka. Ya. Jadi sini hai kaum Kristiani, maaf kata jangan tersinggung. Kenapa ya ekonomi saya sulit? Kenapa ekonomi saya susah ya? Kenapa hidup kita nggak berkembang ya? Nggak naik level dari miskin jadi menengah jadi kaya. Kekayaan itu relatif. Ya. Yang penting kita harus bisa mengembangkan yang sudah ada. Saya punya rumah satu, gimana caranya rumah dua? Saya punya mobil satu, gimana caranya mobil dua? Saya punya tabungan 10 juta, gimana caranya jadi 20 juta? Bukan juga tidak hanya mengembangkan banyak istri, itu nggak boleh. Banyak istri nggak boleh. Banyak kan kaum kita ini ada duit banyak, pasang istri, banyakin anak. No, bukan itu. Nah, jadi perlu diketahui Matius 25 14-30 ini kita wajib memikirkan. Dasarnya aja lah. Di dompet kalian itu ada berapa? Kalian pikirkan bisnis apa, usaha apa, atau bagaimana cara mengembangkan menjadi 2 kali lipat. Entah mau sebulan, mau setahun, pokoknya harus bisa mengembangkan. Tidak jadi pengemis, tidak minta donasi-donasi, bahkan kita sebagai pemberi, sebagai penyumbang dari hasil 2 jadi 4 koin. Ya, paham ya? Ini sudah tertera tertulis di Alkitab. Kalau kita bicara hukum sudah ada pasal-pasalnya. Di Alkitab juga ada pasal-pasalnya mewajibkan kita mengembangkan yang sudah ada. Tidak menghabiskan. Tidak boleh boros. Justru berpikir mengembangkan yang sudah ada. Terima kasih atas dukungannya Michael Michel Channel. Jangan lupa like ke komennya. Ditambah lagi coba kita merenungkan isi ayat ini. Dan ini benar-benar tertulis di kitab suci kita sebagai umat Kristiani. Dan bagi yang di luar umat Kristiani juga mohon maaf, boleh dipertimbangkan, bisa juga melihat bahwa kita di sini memang ada tertulis di Alkitabnya menyatakan kita harus mengembangkan yang sudah ada. Jadi ini berlaku ke semua sebagai pencerahan. Nah, kita sebagai manusia yang khilaf, yang banyak kekurangan, yang tidak kita pahami apa maksud Tuhan kita, salah satunya kita hidup di bumi ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin.